Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sya'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan sholihan maqbul. Ya Allah, berangkatkan dengan penuh keberkahan. Luruskan niat kami hanya semata mencari ridho-Mu ya Allah. Jadikan umroh ini penghapus semua dosa dan aib, penguat iman. Jadikan umroh ini mengantarkan kemuliaan dunia wal akhirat. Mudahkan urusannya ya Allah. Lindungi dari bala, fitnah wal musibah. Kembalikan ke tanah air membawa berkah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah lama sekali tidak lihat sel biru seperti ini. Ini sudah berapa tahun? 2 tahun ya. Walaupun sangat ingin, kalau belum diundang ya beginilah. Belum waktunya berangkat. Mengapa Bapak Ibu berangkat? Tahu penyebabnya? Sudah diundang sampai ke sini ya. Mudah-mudahan sampai ke tanah suci, karena satu-satunya yang menguasai takdir adalah Allah. Apapun yang Allah kehendaki, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu syukuri ya. Dari sekian ratus juta orang Indonesia, orang Islam, Bapak Ibu diundang oleh Allah ke tanah suci. Nah, saya yang sudah ingin belum ya, mungkin baru kebagian kapan. Ada yang berangkat waktu itu mau haji, di airport istrinya sakit dulu ya, sebelum ada mas Covid sekarang. Akhirnya tidak jadi berangkat. Yang berangkat adalah kopernya ya, pulang sana, pulang lagi sesudah 9 hari. Makanya syukuri. Deda udah ngisi tentang 5 kiat belum di sini? Hah? 5 kiat apa? Ya, karena saya lihat wajahnya ini wajah banyak masalah ya. Ada 5 kiat ini, tolong dimanfaatkan ilmu ini, sederhana ya. Insya Allah kepake ini dimanapun kapanpun. 1, kita ini harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Pegang ini baik-baik ya. Mengapa? Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Mana rencana yang lebih baik? Rencana kita, rencana Allah. Nah, lihat sepanjang hidup kita ini, ada yang sudah agak lama di dunia. Saya kira ada ya, beberapa yang ada agak lama. Saya tidak nyebut aki-aki dan nenek-nenek ya, tapi senior. Saya bulan Januari ini udah 60 tahun hidup. Sudah agak lama ya, kebanyakan adik-adikku ya. Nah, ternyata dari 60 tahun hidup yang saya jalani, lebih banyak yang tidak saya tahu, tidak direncanakan dibanding yang terjadi. Asli loh Pak, nggak kebayang bekal dianggap kiai, nggak kebayang. Ayah saya kan tentara, cita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi ini di luar rencana, di luar dugaan. Ternyata alhamdulillah
lebih baik dari yang saya cita-citakan. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, keinginan harus, perencanaan harus, ikhtiar harus, tapi siap. Misal seperti kemarin saya kan baru pulang dari Batam Pak, udah siap-siap sampai di airport, pesawat delay, udah nggak apa-apa, relax saja. Jengkel juga, tetap delay, benar. Dan mau naik pesawat yang mana? Siap, sangat siap, ya. Kenapa harus siap? Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Mana yang pasti terjadi? Rencana kita, rencana Allah. Mana yang lebih baik? Rencana. Pegang itu baik-baik, ya. Namanya al-khair khairatullah, yang terbaik itu yang terbaik menurut Allah. Dan surat, dulu Bapak kelihatan nggak itu di sana? Kelihatan ya, saya harus jinjit nggak? Jadi surat Al-Baqarah 216, nanti boleh dibuka ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau suka, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Baru aja dibilangin. Ada yang doa minta jodoh, keluar dari rumah ada yang tertarik, langsung ngedeketin, ngegigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Digigit, dibawa ke klinik, hari demi hari, akhirnya tahu rahasia takdir, jodohnya perawat di klinik itu. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Tapi tentu saja Bapak kalau digigit anjing jangan dulu syukuran ya. Belum tentu jodoh. Atau yang belum punya jodoh nyari anjing, kemana anjing? Enggak perlu. Tiap orang punya episode masing-masing. Jadi kalau ada kejadian yang tidak cocok jangan dulu buruk sangka. Ya, karena banyak hal di balik kejadian yang tidak cocok boleh jadi yang terbaik dari Allah. Jelas? Alhamdulillah, saya tidak nyangka baru juga pertama sudah jelas. Demikianlah hadirin sekalian. Kita masuk nomor 2. Yang kedua adalah kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Yang mantap. Kalau terjadi harus ridho. Kalau belum, siap. Kalau sudah, ridho. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol. Ridho. Tidak boleh mengatakan begini, saya tidak terima, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah jelas. Nah, kenapa orang stres? Dengar, orang stres itu bukan karena kejadian, bukan karena takdir. Orang stres itu tidak mau menerima kenyataan, tidak mau menerima takdir. Siapa yang paling stres di sini? Yang tidak mau menerima jadi tua, ya kan? Terima, menua itu dinikmati, tumbuh uban itu dinikmati, ya bagi yang udah tua. Kulit menjadi makin keriput dinikmati, gak dinikmati juga tetap keriput, benar? Jadi kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng jadi bubur ayam spesial. Ya, takdir yang ada terima sambil bergerak ke takdir lain. Dalilnya apa? Begini dalilnya ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat, antusias dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ini ikhtiar namanya.
Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Nah, dengar. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah engkau berkata, "Duh, coba kalau saya begini, pasti begitu. Coba kalau saya begini, pasti begitu." Enggak boleh. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini dalil sahih. Apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ulangi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu masuk tipu daya setan. Jelas? Lihatnya ke sini. Ini angin jauh-jauh. Apa perkataannya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu kalau sudah innalillah, kata-katanya ini. Ini sudah takdir Allah. Pokoknya jeduk qadarullah wa ma syaa. Dihina orang, qadarullah. Dompet hilang, Lupa, Pak. apa? Ya sudah kalau sudah terjadi itu harus innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berani menerima kenyataan, enak ya. Akan banyak kok kejadian-kejadian yang tidak diduga. Terima aja, dan nggak diterima juga sudah terjadi. Ingat ilmu benjol ya. Kalau udah benjol tidak bisa mengatakan saya tidak terima. Itu tanda terima udah jelas. Benjol ya. Kalau orang yang paling bisa menerima takdir, paling enak menghadapi hidup ini, dia akan move on. Tapi tidak mau menerima takdir, dia akan on. Jelas? Satu, siap. Dua, ridho. Saya nggak pegang, lihat si bapaknya. Turunin dulu ya. Ya dah, Pak. Tahu kenapa saya melakukan ini, Pak? Karena ada dalilnya. Amalan yang sangat dicintai Allah diantaranya memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Bapak bahagia sekarang? Yang gitu loh, Pak, kelihatan dari sini ya. 3, jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Yassiru wala mudahkan urusan itu. Jangan dibikin ribet. Jangan didramatisir. Jangan dipertegang. Jangan dipergawat. Udah jalanin, setiap ujian itu udah diukur oleh Allah. Jalanin aja, ini kan wajah-wajah ini ya, wajah-wajah banyak ujian. Iya kan? Kira-kira yang ini ujiannya berat nggak hari ini? Apa? Yang ini diuji nggak? Tapi udah begini, hidup mah begini. Dari SD ke SMP ujian, SMP ke SMA ujian, mau kuliah ujian, mau lulus ujian, naik derajatnya. Jangan takut oleh ujian. Orang itu tidak lulus bukan karena soal. Dengar, orang itu tidak lulus karena salah jawabannya. Halo? Apa yang baru tahu sih? Kelihatannya cerdas. Orang tidak lulus itu bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Monyet, apa nying? Nah, salah jawabannya. Makanya berantem harusnya. Monyet, bukan. Assalamualaikum. Lulus. Ya kan? Tuh, ada yang tuntut. Siapa nih? Mana dulu? Kau nih? Siapa yang tuntut? Percuma. Udah selesai urusannya ya kan? Ngaku nggak ngaku tetap aja udah tuntas, betul tidak? Misalkan ada yang buang angin,
Misal ada yang buang angin, harusnya jawabannya kita bagaimana? Tuh, alhamdulillah, berarti hidung saya normal, nggak kena COVID ya kan? Telinga saya masih jernih, bisa mendengar suara selembut ini. Sekarang kita ngambek, tetap udah selesai, nggak bisa dipulangin ya kan? Halo? Udahlah. Baru meletus, bagaimana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Katakan yang tadi, qadarullah wa ma syaa. Pak, ban meletus. Iya Bu. Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya. Semuanya juga ada ajalnya. Bukan cuma nyawa Pak. Ini kacamata saya ini ada ajalnya nih. Kalau udah waktunya bagi-bagi rezeki, kedudukin lah, patah lah, ketinggalan lah ya. Kayak sekarang jam saya nggak ada, udah waktunya ya ganti jam baru gitu. Halo. Jadi kalau nanti ada apa-apa teh tenang, ya Pak gimana nih? Tapi ini apa artinya? Kenapa ban kita yang meletus? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Iya, kita pasti nganterin rezeki orang Pak. Kayak nanti Bapak di sana dan Ibu ya. Nanti kalau rezeki sana, kita belanja. Tapi jadi amal atau tidak tergantung niat dan cara kita. Tapi ini Pak, kita masih jauh nih, masih 1 kilometer dari tukang tambal ban. Berarti Bapak Ibu harus olahraga, gitu aja ngedorong. Ya, Bapak yang nyetir, Ibu yang dorong kan adil semuanya. Selesai. Jelas hadirin sekalian? Oleh karena itulah jangan suka dibikin ribet. Ya, ada apa-apa hadapi, hayati, nikmati. Gak usah terlalu ribet hidup ini mampu. Ini kan sudah banyak masalah ya. Biasanya kita menderita tuh karena didramatisir. Seperti yang mau pensiun kan biasanya menderita. Aduh, cicilan masih banyak ini. Kenapa Pak kok stres ini? Cicilan belum banyak, anak saya belum tamat urusannya. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Hah? Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Menderitanya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal ya? Ini serius hadirin. 4. Evaluasi diri. Ulangi. Evaluasi diri. Yang mantap. Evaluasi diri. Sekali lagi. Evaluasi diri. Ada apa-apa tuh sibuk evaluasi. Dalilnya apa? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Artinya yang mengundang kepahitan itu adalah dosa dan kesalahan. Jadi dompet hilang, copet pulang aja. Udah pasti. Kalau soleh bijaksana mana mungkin maling ya kan? Pertanyaannya kenapa kita yang kecopetan? Kenapa coba? Apa Bu? Sudah takdir, tapi takdir pahit itu diundang oleh dosa. Kenapa? Mungkin gak bayar zakat. Oh saya bayar. Zakat apa? Zakat fitrah. Hati-hati yang jarang bayar zakat. Saya bayar zakat tapi kenapa? Ya nggak tahu, periksa aja sendiri. Oh ternyata dia suka merokok. Sebungkus 40.000, sehari 2 bungkus berapa? 80 kali sebulan berapa? Saya udah jarang itu yang kecil-kecil gini nih. Berapa sih deh? 240.000 Lebih Pak. Hah? 2.400.000 sebulan. Setahun kali 12 berapa? Aduh, mesnya 2.400.000 kali 12 36 juta. Benar itu? Sikat tuh Pak, Ibu punya kalkulator bisa makainya enggak? Masalah terbesar kita teh HP canggih nggak bisa make. Berapa Pak? 40. Ibu masa
Tenang hadirin, ini mah masa perkaliannya sama, jawabannya nggak ada yang benar. 28,8. Ibu 40 dari mana? Atau surat ibu? Pokoknya saya tidak mau berdebat masalah ini ya. Uang bukan uang saya. Yang benar bu berapa? 28. Ibu ongkos tadi benar kemarin bayarnya ya. Bayangkan 30 juta yang ngerokok 2 bungkus tuh ya. Setahun hampir 30 juta untuk ngerokok. Jumatan berapa? 2.000 sebulan, 8.000 setahun. Ibu pun catat itu bu. 96.000 setahun Jumatan. Ngerokok 30 juta. Wah, aja aku dirampok juga, maaf ya. Ibu bapak hati-hati. Saya senang di sini tidak ada yang merokok ya. Berhenti merokok, perbanyak sedekah, insya Allah barokah. Ya, hati-hati. Kenapa ya anak saya kok nggak nurut? Ya, evaluasi diri. Siapa tahu. Tapi saya sudah ngasih nasihat. Nasihat apakah bapak sendiri nggak nurut sama nasihat sendiri ya? Istighfar. Kenapa? Apa dosa saya sehingga ujiannya anak seperti ini? Yang paling bagus kalau menghadapi kepahitan adalah istighfar, tobat. Jangan nyalahkan, karena yang bahaya bagi kita adalah dosa kita sendiri. Kalau saya duduk begini, ada batu besar, di situ ada ular, di situ ada makanan enak, nggak kelihatan. Informasi apa yang terpenting bagi kita? Tentang ular atau tentang makanan? Ular. Kenapa? Bahaya. Nah sekarang yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Jawab hadirin. Dosa Pak Jokowi atau dosa sendiri? Kenapa mikirin terus? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Jawab, jangan bikin jengkel. Dosa diri sendiri. Kenapa mikirin tetangga terus? Bu, Pak, Bu, tanya ke ibu. Bu, yang membahayakan ibu-ibu teh siapa? Dosa dan kesalahan suami atau dosa diri sendiri? Suami. Dosa suami sendiri. Ngelawan wae ini penceramah. Ini serius deh. Kalau pengen mabrur, yang aslinya di akhirat ibu teh mikul dosa siapa? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Kenapa menyelidiki suami terus? Hah? Siapa yang milih? Masa yang pika sebelah, suami pika sebelah, istri pika utangkan. Pak, Bapak, siapa yang berbahaya di akhiratnya? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Enak aja dua-duanya. Kita mah lelaki itu kepala keluarga. Ada dosa istri yang dipikul oleh istri sendiri, tapi ada dosa istri yang dipikul oleh suami gara-gara suaminya nggak bisa ngedidik, nggak jadi contoh. Namanya juga kepala keluarga. Kalau gitu mendingan jadi istri. Nggak bisa. Ayo banyak tobat ya. Kita tuh tidak terancam oleh siapa-siapa Pak. Yang mengancam Aging itu bukan media berita, enggak ada bahayanya. Yang bahaya buat saya itu adalah dosa yang tidak diakui, tidak ditobatin, itu yang bahaya buat saya. Makanya nggak usah capek mikirin orang yang menghina kita, sebab kita dia nggak ngerti, benar? Sampai jeding jebleh juga nggak ngepek Pak. Mau tahu Pak kenapa omongan orang bikin sakit hati? Gak tahu bro? Karena didengerin. Makanya jangan didengerin. Kenapa tulisan orang bikin sakit hati? Karena baca. Pernah ada yang ngirim WA, ini nih orang ini ngehina AA terus. Menurut AA bagaimana? Menurut saya dia nggak ngomong apa-apa. Hah? Masa?
dengar nggak rekamannya? Enggak. Apa itu udah jelas ngomongin jelek. Didengar, atau nyiksa diri, betul? Udahlah hadirin, tobat. Ada apa-apa tobat. Percayalah ya. 3 keutamaan bagi yang banyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. 1, hatinya dicabut gelisahnya. Jadi kalau ada apa-apa teh astagfirullah, tapi pelan. Karena kalau kencang suka marah yang sebelahnya. Istighfar. Sama saya apa gitu. Kita istighfar yang kita. Sebab tradisi di Indonesia mah istighfar tuh kalau lagi ngambek. Astagfirullahaladzim. Salah itu. Istighfar tuh kita yang salah. Atau misalkan suami salah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan menunjukkan salah. Istighfar itu sedih ya, bukan melotot. 2, wa min kulli doikin makhrajan. Kalau orang banyak istighfar, selalu ada jalan keluar. Masalah apa aja? Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya udah banyak istighfar adalah. Ini teh tenang-tenang aja, punya dosa nggak sih? Punya dosa atau tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Bapak Ibu tahu nggak kenapa dihormati orang lain? Karena Allah nutupin dosa dan aib kita. Pak, kenapa Bapak dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan Bapak yang aslinya. Oh, langsung gitu. Dan Ibu nggak usah pengen tahu. Bikin stres. Mendingan nggak tahu dosa suami tapi suami jadi benar, daripada ibu menyelidiki dosa suami tapi jadi ngaco. Ya. Halo? Bapak juga nggak usah menyelidiki masa lalu istri. Kalau saya gitu bukan pergi sendiri kan? Enggak, cepat selesai. Udah waktunya makan ya nih? Belum. Deh. Maksudnya saya lapar. Udah, pokoknya banyak istighfar. Ada apa-apa deh istighfar. Pokoknya kalau perih, sedih, luka hati, bawanya istighfar. Ya. Misalkan ibu, aduh suami saya ada kejadian ini, istighfar aja. Kenapa suami yang ngaco saya istighfar? Sebab menimpanya ke ibu kepahitan itu pasti ada dosa. Dosa saya apa? Nah itu dia, nggak ngaku. Saya nyakitin siapa? Saya nggak pernah nyakitin suami saya. Nyakitin pembantu, nyakitin tukang sayur, nyakitin anak, nyakitin teman. Itu pasti ada balasannya ke kita. Terakhir, kalau ada apa-apa, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Sekali lagi. Surat Yunus 107. Wa inyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Allah berikan gelisah, nggak ada yang bisa bikin tenang selain Allah. Allah berikan sakit ke kita, nggak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Obat, dokter dan sebagainya itu cuma jalan. Makanya kalau makan obat ya jangan, waduh ini obat hebat, enggak. Ya Allah, ini obat ciptaanmu. Kalaupun ada khasiat obat ini, engkaulah yang memberi khasiat. Obat ini hanya bisa menyembuhkan kalau engkau menghendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Makan obat tanpa bersandar ke obat. Allah melihat kita menyempurnakan ikhtiar, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Makan obat itu ibadah, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Ini obat hebat, ini obat luar biasa, baru dilihat aja udah sembuh. Oh. Itu dokter hebat, nggak boleh nyebut gitu. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau dokternya hebat, ya dokter nggak meninggal dong, ya. Tapi semuanya ada waktunya. Kita berobat adalah amal soleh kita. Kita doa adalah amal soleh. Tapi yang menyembuhkan Allah. Sama Bapak Ibu juga. Yang lebih bahaya, kesenangan atau kesusahan?
Gampang lihat nanti di pesawat, Pak. Kalau pesawat lancar, apa yang dikerjakan jamaah? Tidur, nonton, dengar lagu, sebagian ngaji. Tapi ketika ada sesuatu, kompak, Pak. Allah Akbar, ya Allah, ya Allah. Semuanya kompak. Dan jangan sampai Allah mengompakkan bapak-bapak, ibu-ibu dengan musibah. Makanya sing syukur ke Allah itu yang membuat lebih banyak nikmat. Kalau ingat ke Allahnya waktu susah, siap-siap aja dibikin susah. Jelas? Ya, makanya di sana apapun yang terjadi, diberi nikmat, syukur, diberi ujian, sabar, ngalir saja. Insya Allah ada waktunya semua itu ya. That's all, ladies and gentlemen. Ada pertanyaan? Nanti AA juga ngisi walaupun jarak jauh ya. Ustadz Dik-Dik ini salah seorang kepercayaan dari kami, beliau insya Allah ya banyak khidmat, banyak melayani. Jangan sungkan-sungkan tanya ke beliau. Nanti selama di sana, ini kan totalnya 20 hari ya? Hah? Ya kan? Jadi untung Pak, karena selama karantina nanti jadi seperti pesantren. Susah punya waktu kayak gini, ya kan? Biasanya sibuk dunia. Tapi kalau nanti udah begini, tidak usah terlalu takut dengan dunia ini, nggak akan kemana-mana kok. Ya, tinggalkan aja di hati itu ya. Jangan lengket, karena ada Allah yang urus. Kita diundang oleh Allah, nanti Allah yang urus apa yang kita tinggalkan. Jangan kebawa terus pikiran dunia ini. Kayak tukang parkir aja lah, banyak mobil nggak pernah sombong, ganti-ganti mobil nggak kabur, diambil sampai habis nggak sakit hati, betul? Tahu kenapa? Cuma titipan, nggak boleh lengket dunia di hati itu ya. Biasa aja. Wah ini ongkos mahal, uangnya juga dari Allah ya kan? Dan sebagian besar kalau saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah nggak bayar ini ya. Wajah-wajah dibayarin ini ya. Ada yang dibayarin suami, betul? Nah, ada yang dibayarin mertua, ada. Kebanyakan mayoritas mah nggak bayar. Ya kan Bu? Ada yang dibayarin anak, bayarin orang tua, bayarin kantor. Makanya syukur aja ya. Ada pertanyaan Kang? Terima kasih. Kalau tidak ada, it's time to say goodbye. Hah? Oh, di potret. Ada di tengah-tengah meja. Oke, saya keliling aja diam ya. Alhamdulillah. Oke, ini. Oh, sekarang. Terima kasih nih. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah, mudahkan urusan ibadah kami ini ya Allah, dan menjadikan hasil maslahat bagi dunia akhirat kami. Pada unzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung dari segala cobaan, dari segala godaan, dari segala kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang kuasa menyampaikan kami di Baitullah-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu, umroh kami menjadi umroh yang makbul. Dan kembalikanlah ke tanah air membawa keberkahan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ikuti bismillah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, Allah Maha mendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan nanti ya, karena orangnya. Ya Bu, Ibu mau difoto. Kenapa oleh saya? Permintaan anaknya. Ibu sibuk. Ah, jadi katek-teknya. Gak boleh berdoa gini lah. Ibu, sebentar, saya akan muter ya. Duduk aja, sayanya yang